Sobella, hari ini Langsa Rere seneng banget nih. Wah, kenapa nih Langsa Rere? Iya, karena Langsa Rere bisa kembali menyapa anak-anak yang ada di rumah. Wah, bagus. Iya. Nah, kali kita sapa adik-adik yang di rumah sambil kita nyanyiin lagu Halo Hello Ora. Setuju banget. Di dalam lagu itu juga dikatakan setiap kita tidak perlu bersusah dan bersedih. Kenapa Sobella? Karena Yesus selalu beserta dengan kita. Yes, yuk kita nyanyi pujian ini dengan penuh semangat. Tepuk tangan ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk kids, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh kembali dibangunkan di pagi hari yang cerah ini. Tuhan, hari ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang memberkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sobella, tadi pujiannya bagus banget ya, mengingatkan kepada setiap kita nggak perlu sedih karena selalu ada Tuhan Yesus dengan setiap kita. Benar banget Pastor. Lalu kita juga diingatkan bahwasannya setiap kita itu berharga. Setuju nggak? Benar banget, selain berharga kita itu istimewa. Kenapa kok bisa kita disebut sebagai anak-anak yang istimewa? Karena Yesus sudah lahir dalam diri kita dan menjadikan kita istimewa. Wah, setuju banget. Jadi kita kalau diejek sama teman-teman kita harus gimana ya, Sobella? Kita nggak usah sedih, karena kita punya Yesus. Bener. Dengan Tuhan Yesus yang mengatakan kita istimewa itu udah cukup. Oke. Kids, kita mau sama-sama kita nyanyiin lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa.
kita dikatakan anak-anak yang istimewa karena Tuhan Yesus sudah sayang sama setiap kita. Banget tuh lo Serere. Jadi nggak perlu takut lagi ya kids kalau kita ada diejek sama teman-teman. Betul? Betul banget. Tapi ya lo sebela, untuk Tuhan Yesus sudah yang begitu sayang sama kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa bersyukur sama Tuhan melewati memberikan persembahan. Oh, setuju banget. Jadi saat ini kita bakal kasih persembahan ya. Gimana caranya lo sebela? Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa mentransfer ke rekening yang tersedia. Kedua, kalian bisa men-scan kode QR yang ada di layar kalian. Atau yang ketiga, kalian bisa memasukkan ke dalam amplop dan menitipkan kepada orang tua kalian yang akan beribadah secara onsite di gereja. Oke, udah jelas banget tuh caranya untuk kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Untuk Tuhan yang selalu memberkati setiap kita harus sama-sama mau bersyukur. Dan kita mau nyanyiin lagu apa nih Mas Bella? Burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi yuk. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memberkati hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai untuk jadi berkat bagi kerajaan-Mu. Tuhan berkati hidup setiap anak-anak-Mu ini untuk keluarga, studi, kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, kita sudah memuji Tuhan dari tadi. Kita juga sudah memberikan persembahan Hause. Iya. Ada yang kurang ya rasanya Hause Bella? Ada dong. Apa nih? Kita belum mendengarkan firman Tuhan. Oke. Itu juga hal yang sangat penting untuk setiap kita makin bertumbuh ya Hause Bella. Oke, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan supaya kita setiap waktu makin bersinar. Setuju Hause Bella? Setuju banget. Karena itulah yang Tuhan rindukan untuk setiap kita. Kita nyanyi apa nih Hause Bella? Kita nyanyiin lagu Aku Bersinar Terus. Yesus menginginkan daku bersinar
bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus, aku bersinar terus, aku bersinar terus. Halo adik-adik, selamat pagi buat kita sekalian. Wah, senang sekali hari ini boleh menyapa setiap adik-adik sekalian di dalam ibadah Glow Sunday School GKY Kebonjero. Oke, adik-adik sekalian, tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama, kita sudah berdoa, dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, Lause Daniel ajak kita semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan dan berdoa. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan boleh menolong setiap anak-anak-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Hayo, adik-adik ada yang tahu nggak itu suara apa? Suara apa? Betul sekali. Itu adalah suara ayam berkokok. Biasanya ayam berkokok itu di waktu kapan adik-adik? Biasanya kita dengar ayam berkokok di pagi hari ya. Dan ketika ayam berkokok itu menandakan kalau matahari sudah keluar dan suasana sudah mulai terang. Ngomong-ngomong soal ayam berkokok nih, Lause sekalian mau tanya, kira-kira setiap hari adik-adik bangun jam berapa sih? Apakah ada di sini adik-adik yang bangun jam 7 pagi? Jam 6 pagi siapa? Kalau Lause pas usia adik-adik biasanya bangun jam 5.30. Lause bangun cepat supaya bisa nonton kartun dulu nih sebelum pergi ke sekolah. Ya meskipun pada akhirnya orang tua Lause itu suka marah dan maksain Lause supaya lebih cepat mandinya. Biasanya orang tua Lause itu ngomong kayak gini, "Ayo dek, buruan mandi, nanti telat loh." Ngomong-ngomong soal bangun pagi, ada sebuah cerita tentang beberapa orang yang pagi-pagi benar itu udah bangun dan udah siap-siap untuk pergi ke satu tempat loh. Tahu nggak mereka siapa dan mau pergi kemana? Ternyata mereka itu mau pergi ke satu tempat yang menurut kita menyeramkan, yaitu tempat kuburan adik-adik. Iya, bener, Lause bilang kuburan. Bener kuburan. Siapa sih mereka? Adik-adik penasaran nggak? Yuk kita dengerin ceritanya. Adik-adik sekalian, setelah 3 hari Yesus dikuburkan, peristiwa Jumat Agung nih, Alkitab menceritakan kisah para ibu-ibu yang datang ke kuburan Yesus loh. Perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yesus atau Yakobus, dan beberapa ibu-ibu lainnya juga ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, para emak-emak ini itu bangun di pagi hari adik-adik. Bisa dibilang subuh lah. Mereka sudah bersiap-siap. Tapi mereka bukan bersiap-siap untuk buka sahur ya. Mereka menyiapkan beberapa barang untuk mereka bawa ke kuburan Yesus. Misalkan rempah-rempah, ya wangi-wangian, dan lain sebagainya. Nah, hal ini memang biasa dilakukan ya ketika seseorang ingin dikuburkan pada saat itu. Dan di dalam kisah Yesus, ternyata waktu Yesus diturunkan dari salib, itu pemakamannya dilakukan secara buru-buru oleh Yusuf Arimatea dan Bapak Nikodemus. Adik-adik bisa lihat ceritanya di Yohanes 19 ayat 38 hingga 41. Nah, setelah mereka menyiapkan semua perlengkapan itu, mereka kemudian mulai menghidupkan lampu teplok dan juga obor. Karena ya waktu itu subuh dan suasananya masih gelap. Waktu itu juga belum ada senter
atau lampu Philip ya adik-adik. Dan sepanjang perjalanan mereka itu membicarakan, aduh gimana ya nanti kalau kita sampai di kuburan Yesus, gimana kita menggulingkan batu yang menutup pintu kubur Yesus. Secara kan mereka itu pergi hanya rombongan para wanita, ibu-ibu. Mungkin saja mereka akan kesulitan kan adik-adik ketika membuka pintu, apalagi kalau pintunya berat dan susah. Tapi adik-adik jangan mengira kalau pintu kubur Yesus itu seperti pintu yang ada di rumah kita. Pintunya itu sama sekali berbeda. Pintu kubur Yesus itu seperti gambar ini nih adik-adik. Nah, dari gambarnya aja udah kelihatan berat banget ya. Ya iyalah, batu ini terbuat dari batu yang dipahat lalu digulingkan untuk menutup kuburan tersebut. Nah, rombongan emak-emak ini kan terus ngobrol tentang bagaimana cara membuka pintu batu ini. Tapi ketika mereka sampai di tempat kuburan itu, ternyata batu yang besar itu sudah terguling dan jatuh di tanah. Dan mereka lihat ke dalam kuburan Yesus dan mendapati bahwa tidak ada lagi mayat Yesus di dalam kuburan itu. Pada saat para emak-emak ini masih melihat dan berada di situ, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dan tiba-tiba itu berdiri dua orang berpakaian berkilauan dekat mereka. Nah ternyata Alkitab mencatat itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup, yang di antara orang mati? Ia tidak lagi di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika di Galilea." Setelah berkata hal tersebut, para perempuan itu teringat dengan perkataan Yesus. Mungkin saat itu mereka saling menganggukkan kepala ya, seperti memahami sesuatu. Dan setelah itu mereka bergegas untuk menceritakan peristiwa itu kepada ke-11 murid dan saudara-saudara yang lain yang waktu itu tidak ikut tetapi mereka ada di rumah. Nah, ke-11 murid dan saudara-saudara lain itu tidak percaya akan peristiwa yang diceritakan oleh para perempuan ini. Maklum, waktu itu kesaksian wanita seringkali tidak dipercaya karena dianggap tidak memiliki hak yang kuat. Dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Seperti yang sudah kita lihat dalam cerita tadi, setidaknya kita menemukan bahwa ada dua respon dari dua kelompok ketika mereka mendengar kisah kebangkitan Yesus. Yang pertama itu kelompok emak-emak ya, ibu-ibu atau perempuan yang awalnya terkejut saat melihat kubur Yesus yang kosong, namun kemudian percaya dan menceritakannya kepada orang lain. Yang kedua adalah kelompok ke-11 murid dan saudara-saudara lain. Mereka mendengar kisah kebangkitan Yesus dari para perempuan atau emak-emak itu. Tapi mereka malah tidak percaya dan menganggap bahwa cerita itu seperti dongeng aja. Kira-kira adik-adik, ini tipe kelompok yang mana nih? Ada yang pilih kelompok 1 nggak? Kelompok para emak-emak. Atau kelompok 2, ke-11 murid? Sebenarnya adik-adik, kedua kelompok ini sama-sama salah. Baik kelompok para emak-emak, perempuan, dan juga ke-11 murid yang dominasinya adalah pria ini, itu sama-sama salah karena mereka telah melupakan perkataan Yesus. Kedua kelompok ini sama-sama berada di keadaan yang takut karena orang-orang Farisi dan Yahudi itu menekan mereka sehingga iman mereka itu kerdil, kecil kepada Tuhan Yesus. Namun bersyukur pada Tuhan, di tengah ketakutan yang mereka alami, kebangkitan Yesus ternyata memberikan semangat dan harapan bagi mereka. Jika sebelumnya kuburan selalu dikaitkan dengan kesedihan, ketakutan, dan akhir dari segala sesuatu, melalui peristiwa kebangkitan ini, Yesus membuktikan bahwa ada harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kita tidak perlu lagi khawatir akan ketakutan di dunia ini, bahkan kematian itu. Lebih jauh lagi, peristiwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Allah setia kepada umatnya. Para murid sangat rentan untuk meragukan Yesus, tapi Yesus menunjukkan kesetiaannya. Ia tetap mengasihi dan menyatakan hadirnya dalam kehidupan para murid. Oleh sebab itu adik-adik,
biarlah kita boleh selalu dipenuhi dengan perasaan syukur kepada Tuhan kita. Kebangkitannya membawa harapan bagi setiap kita, baik Lause dan juga adik-adik. Oke, ayat hafalan bagi kita minggu ini diambil dari Roma 5 ayat yang kedua, adik-adik. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekali lagi, Roma 5 ayat yang kedua, ayat ini dihafalkan di rumah masing-masing, dan adik-adik bisa rekam dan kirim videonya nanti kepada setiap Lause yang ada. Oke, kita akan tutup kebaktian kita, ibadah sekolah minggu kita. Lause ajak kita semuanya sekali lagi berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang membawa harapan bagi setiap kami. Kalau hidup kami dulu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi melalui kebangkitan Tuhan, Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, berdaulat, dan hadir di dalam hidup kami. Tolong kami dan bantu kami melalui Allah Roh Kudus yang tinggal di hati kami, supaya kami boleh terus memandang kepada Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang sulit dalam kehidupan ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang juga boleh menyatakan dirimu secara pribadi bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan, dan terima kasih untuk kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Allah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah Glow Sunday School kita di GKY Kebon Jeruk Palembang minggu depan. Bye-bye.